Hendra tidak bisa melihat Putri Bramasta dengan jelas di layar, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa putrinya sangat mirip dengannya. Ayah, jangan seperti ini. Sekarang setelah kamu kembali bersama kami, kamu dapat melihat Putri Bramasta dan aku kapan saja. Dirga menatap ayahnya. Setiap kali dia melihat wajah ayahnya, hatinya menegang. Apalagi saat melihat air mata ayahnya, Dirga sudah tidak tahan lagi. Kemarahannya meningkat dengan cepat, tapi dia tidak punya cara untuk melampiaskannya. Orang yang menyebabkan ayahnya menjadi seperti ini, sudah meninggal. Mereka tidak mungkin melampiaskannya pada Priscilia, yang tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi saat itu. Hendra tidak mengatakan apa-apa, dia terus menangis, seolah ingin menguras semua air mata yang telah dia kumpulkan selama 20 tahun terakhir. Ayah, Dirga memanggil ayahnya. Dia ingin menghiburnya agar berhenti menangis, tetapi dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Ayahnya hanya merindukan putrinya yang belum pernah dia sentuh sebelumnya. Selama periode ini, dia hanya bisa melihat Putri Bramasta dari jauh dan meneleponnya untuk mendengarkan suaranya. Untuk dapat melihat putrinya dari dekat dan mendengar suaranya hari ini, Dirga dapat memahami emosi ayahnya saat ini. Putri Hendra menyeka air matanya, lalu meletakkan tangannya yang gemetar di wajah Putri Bramasta di layar komputer. Meski itu layar komputer yang dingin, tapi begitu dia menyentuh wajah Putri Bramasta, Hendra hampir bisa merasakan kehangatan Putri Bramasta. Dia sangat terguncang sehingga dia berkata sambil menangis, "Dia putriku, dia putriku, dia putriku, dia anakku." Dia terus mengulangi kalimat ini. Bibirnya bergetar setiap kali dia mengucapkan kata-kata itu. Ayah, selain memanggilnya, Dirga tidak tahu apa lagi yang bisa dia katakan. Selama 20 tahun terakhir, ayahnya hidup dalam kegelapan. Betapa dia berharap dia bisa menderita rasa sakit atas nama ayahnya. Dirga, menurutmu apakah putri akan mengakuiku sebagai ayahnya? Hendra menarik tangannya ketakutan. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak bisa membiarkan dia melihatku seperti ini. Aku tidak bisa membuatnya takut. Dirga bergegas untuk meraih tangan Hendra dan berkata dengan tegas, "Ayah, jangan seperti ini. Kamu juga sudah mendengarnya kan?" Putri berkata bahwa ayah akan selalu menjadi ayahnya tidak peduli bagaimana penampilanmu. Dia tidak akan pernah memungkirimu. Tidak, aku tidak ingin menakutinya. Tolong jangan biarkan dia mengetahui keberadaanku. Hendra melihat sekeliling dengan panik, lalu mendorong Dirga menjauh untuk bersembunyi di bawah meja. Jangan biarkan dia menemukanku. Aku tidak ingin dia menemukanku. Dirga membungkuk, meraih tangan Hendra, dan menghiburnya. Ayah, Putri Bramasta adalah putrimu dan saudara. Perempuanku, aku mengenalnya lebih baik daripadamu. Dia sudah lama merindukan kasih sayang keluarganya. Kamu tidak mengerti. Hendra menggelengkan kepalanya, masih enggan keluar dari kolong meja. Daripada membiarkan putrinya melihat wajahnya yang mengerikan sekarang, dia lebih baik mati sendirian. Biarkan dia terus percaya bahwa dia telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, sehingga dia akan selalu mengingat citra positif dan heroiknya. Dia ingin menjadi pahlawan abadinya. Dia pengecut sekarang, memikirkan tentang kemungkinan tatapan ketakutan putrinya, dan rasa jijiknya jika dia melihatnya seperti ini, membuatnya takut untuk menghadapinya. Sama seperti dalam beberapa hari terakhir, dia telah mengawasinya dari kejauhan dan menjaganya. Dia puas selama dia aman dan sehat, tapi itu tidak cukup baginya. Ketika dia melihatnya dari jauh, dia ingin mendengar suaranya. Ketika dia mendengar suaranya, dia ingin memeluknya. Itu adalah bagian dari menjadi manusia. Kita tidak akan pernah menjadi puas dengan status.
Setiap kali keinginan terpenuhi, kita akan segera membuat keinginan baru untuk diharapkan. Melihat ayahnya seperti ini, Dirga diliputi keputusasaan. Dia melanjutkan, "Ayah, tolong keluar dulu dan percayalah padaku. Sekarang, dengan kemajuan teknologi medis, kita akan pergi ke luar negeri di mana aku akan mencarikan ahli bedah kosmetik yang bagus untuk memulihkan wajah ayah. Dirga, bisakah aku benar-benar mendapatkan kembali penampilan asliku? Apakah itu benar-benar mungkin?" Hendra mengulangi pertanyaan itu beberapa kali. Jika bukan karena dia ingin berdamai dengan putrinya, penampilannya saat ini tidak terlalu penting baginya. Namun, dia sangat ingin melihat putrinya. Dia ingin mendengar putrinya memanggilnya ayah dengan suaranya yang menyenangkan. Dia ingin memeluk putrinya dan mengatakan padanya bahwa dia adalah putrinya. Musuhnya sudah mati, dan sekarang putrinya adalah satu-satunya alasan untuk hidup. "Ayah, itu pasti mungkin." Dirga membantu Hendra berdiri dan berkata, "Saat wajahmu pulih, kita akan memberitahu Putri Bramasta. Bisakah aku benar-benar bersatu kembali dengan Putri Bramasta? Apakah dia bersedia untuk menerimaku?" Hendra masih belum percaya diri. "Ayah, kamu harus tahu, dia sering bertanya tentang kamu padaku. Dia selalu mengatakan alangkah baiknya jika dia bisa bertemu denganmu." Setelah jeda sejenak, Dirga melanjutkan, "Dia dibesarkan dalam keluarga Bramasta, dan Septian tidak memperlakukan mereka dengan baik. Jika bukan karena perlindungan Tuhan, aku khawatir Septian sudah lama mengirim Putri Bramasta pergi. Aku merasa bersalah kepada mereka. Aku gagal menyelamatkan mereka dari kesengsaraan itu. Jika aku kembali saat itu dan membawa mereka pergi, ibunya tidak akan dipaksa melompat dari gedung untuk bunuh diri. Putri Bramasta tidak akan diperlakukan sebagai pengkhianat dan digunakan sebagai pion." Hendra sangat marah ketika disebutkan tentang masalah ini. Dia tahu bahwa Putri Bramasta adalah anaknya sendiri. Tetapi selama bertahun-tahun, dia tidak datang untuk menyelamatkan mereka karena dia tidak ingin dikendalikan oleh Septian. Ketika dia akhirnya memutuskan untuk membawa mereka pulang, seseorang berkomplot melawannya. "Ayah, itu bukan salahmu. Kita semua tahu bahwa kamu mencintai mereka. Jika kamu tidak mengalami kecelakaan mobil itu dan menjadi cacat, kamu akan menghabiskan segala cara untuk membawa mereka pulang." Dirga masih muda saat itu, tetapi dia ingat dengan jelas tentang sikap ayahnya. Hendra melanjutkan dengan sedih, "Itu bukan alasan. Singkatnya, akulah yang membuat mereka menderita karena aku tidak berguna saat itu. Jika aku mampu, aku tidak akan membiarkan ibunya menderita selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa menyelamatkan mereka." Hendra selalu tahu bahwa Putri Bramasta adalah putrinya. Septian dan keluarga Andreanlah yang mengirim ibu Putri Bramasta kepadanya, dengan harapan memanfaatkannya untuk mengancam dia bekerja untuk mereka. Dia masih terlalu muda saat itu. Demi reputasi dan cita-citanya, dia menolak diancam oleh mereka dan melanjutkan jalannya sendiri. Setelah itu, Septian membantu tuan tua palsu dari keluarga Sanjaya menyingkirkan Hendra, semua karena dia tidak bekerja sama dengan mereka untuk melakukan pekerjaan kotor mereka. Tapi dia tidak tahu siapa yang ingin menyingkirkannya saat itu. Setelah penyelidikan bertahun-tahun, dia menemukan bahwa orang sebenarnya yang ingin membunuhnya bukanlah keluarga Andrean atau keluarga Bramasta, tetapi tuan tua dari keluarga Sanjaya, yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Butuh bertahun-tahun baginya untuk mengumpulkan bukti untuk membuktikan bahwa tuan tua dari keluarga Sanjaya adalah orang yang ingin menyingkirkannya. Setelah itu, dia mulai merencanakan balas dendam. Siapa sangka ketika semuanya sudah siap dan dia bisa menggunakan metodenya untuk menyingkirkan lelaki tua itu, tuan tua itu ternyata adalah seorang penipu. Tidak perlu baginya untuk mengambil tindakan. Identitas musuhnya telah terungkap.
Saat dia sedang mencari cara untuk menemui musuhnya di penjara pangkalan militer kota Jakarta, dia mendengar kabar bahwa musuhnya telah mati. Dia tidak bisa melakukan apapun tepat waktu. Orang yang membuat hidupnya sengsara telah mati dengan begitu mudah. Karena marah, dia menangkap Priscilia yang paling polos untuk membalas dendam. Saat itu, dia dibutakan oleh kebencian. Dia hanya ingin membalaskan dendam dirinya dan putrinya, tetapi dia lupa bahwa tindakannya tidak ada bedanya dengan tindakan penjahat itu. Setiap kali dia memikirkan luka yang dia timbulkan pada Priscilia dan bagaimana dia hampir mati, Hendra khawatir dan takut. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.